Selain memeriksa Baradae, Komnas HAM juga mendatangi rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta. Komnas HAM melihat langsung kondisi rumah yang menjadi lokasi penembakan Brigadir Joshua. Sementara hasil pemeriksaan terhadap Baradae, Komnas HAM menemukan ada obstruction of justice dalam kasus tersebut. Saya akan memulai dari TKP terlebih dahulu, nanti diteruskan Pak Anam. Jadi tadi di TKP kami memang melihat langsung begitu bagaimana kondisi rumah dan juga denah lah ya, konstruksi rumahnya, yang kemudian ini memang mengkonfirmasi banyak data, keterangan dan informasi yang sudah kami dapatkan selama ini, baik dari keterangan para ajudan, terus kemudian dari foto-foto maupun juga percakapan lewat cyber plus juga dari balistik. Itu yang kami dapat, dan kami kemudian menanyakan soal lintasan peluru, sudut peluru, terus kemudian posisi di mana Brigadir J itu ada, kemudian dalam posisi yang sudah meninggal, terus kemudian posisi orang lain yang ada di TKP pada saat kejadian. Terus ditanyakan juga bagaimana prosesnya, artinya dari jumlah peluru yang ada yang nembus dinding dan yang lain sebagainya, kira-kira seperti itu yang dari TKP, termasuk juga mengkonfirmasi dengan hasil-hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri pada saat pertama diotopsi Brigadir J. Salah satu yang paling penting dalam yang kami dapatkan adalah semakin menguatnya indikasi adanya obstruction of justice. Jadi begitu. Jadi bingkai hal yang penting yang didapat oleh Komnas HAM itu obstruction of justice-nya juga semakin terang benderang. Nah, itu begitu pula dengan yang tadi diterangkan oleh Pak BK. Ya, semua hal kita uji tadi, termasuk juga terkait hal-hal yang dalam konteks Komnas HAM itu obstruction of justice-nya kayak apa begitu. Jadi kita lihat beberapa posisi penting, beberapa alat penting, termasuk juga perbedaan-perbedaan gitu. Karena kami menggunakan beberapa data yang sudah kita dapatkan beberapa waktu yang lalu, terus kita cek di TKP, ya, termasuk juga kita nanya ke Dokes, ke Inavis, ke Lapor, tadi karena 3 tim itu juga menyertai kami dan langsung memberikan penjelasan. Nah, salah satu temuan yang kuat adalah indikasi atau dugaan terjadinya obstruction of justice itu semakin terang benderang. Mungkin itu? Oh iya, yang Baradae tadi sudah ya. Jadi yang Baradae seperti tadi juga sama. Jadi indikasinya sangat kuat adanya obstruction of justice. Ya, mulai dari kisah yang kita telusurin ya, mulai dari kisah Magelang, kisah Sangguling sampai kisah di TKP. Itu semua kita uji dengan satu dokumen-dokumen yang sudah kami dapat, foto-foto yang juga sudah kami dapat, percakapan-percakapan yang juga kami dapat. Nah, salah satu yang kita dapat dari penyandingan dan konfirmasi terhadap dokumen-dokumen sebelumnya itu indikasi adanya obstruction of justice itu semakin lama semakin terang benderang, semakin lama semakin kuat dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia terkait obstruction of justice. Terima kasih.